Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu, dan semoga senantiasa kita semua selalu sejahtera dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman, saya di awal upload video di YouTube ini menceritakan sebuah kisah tentang kedua anak saya, karena kebetulan anak saya terlahir dengan kembar. Tetapi pada proses kehamilannya di sana mengalami sebuah masalah pada proses kehamilan. Masalahnya apa? Masalahnya adalah TTTS atau biasa disebut dengan twin to twin syndrome. Kenapa saya tertarik pagi ini untuk membahas kondisi tersebut? Karena beberapa waktu yang lalu, belum ada seminggu, saya mendapatkan sebuah berita yang cukup mengejutkan, karena kebetulan teman saya kuliah di salah satu universitas ternama di Jakarta itu memberikan kabar ke saya bahwa mohon doa terkait dengan kondisi anaknya yang saat ini sedang dalam masa kritis. Saya sih sempat dengar bahwa rekan saya ini sedang pada kondisi hamil, dan kehamilannya waktu itu kalau nggak salah ketika masih berkomunikasi itu sekitar 3 bulanan, dan disampaikan bahwa ini adalah kehamilan kembar. Saya ikut senang dong, ikut bahagia mendengar berita baik itu. Seiring dengan berjalannya waktu, saya tidak mendengar informasi apapun, kabar apapun tentang kondisi kehamilannya. Tapi tahu-tahu memberikan kabar bahwa kondisi anaknya telah dilahirkan dengan sesar dan kondisinya tidak stabil karena lahir pada usia 7 bulan. Kita tahu usia kehamilan itu matang atau matur itu kan pada usia 9 bulan 10 hari dan mungkin 14 hari. Ini 7 bulan. Coba kita bisa bayangkan, bayi terlahir usia 7 bulan. Ya kan? Satu, pasti kecil. Yang kedua, pasti sistem tubuhnya belum matur, terutama pada paru-paru. Sehingga kesulitan untuk bernafas. Nah, itulah yang terjadi. Kemudian saya tanyakan, gimana kabarnya dedek bayi? Ini lagi lagi di inkubator, lagi dipasang oksigen dan lain sebagainya, kondisinya unstabil, saturasi kadang 92, kadang 95, kadang 98, tapi turun lagi ke 90 dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa paru-parunya belum matang. Kemudian saya tanyakan, itu satunya atau keduanya? Karena saya memang tidak mendengar berita apapun. Satu, loh, yang satunya kemana? Ternyata yang satunya itu sudah keluar duluan di usia 4 bulan. Saya sempat shock. Maksudnya, apakah ini twin to twin syndrome? Jawabannya, iya. Twin to twin syndrome. Jadi, twin to twin syndrome itu tidak akan terjadi pada bayi kembar yang plasentanya ada 2. Tapi kalau twin to twin syndrome sering kali terjadi komplikasinya, bahkan 15% sering kali terjadi pada bayi yang kembar identik dengan satu plasenta, tapi 2 pembuluh darah. Apa sih twin to twin syndrome? Saya bahasnya sebentar lagi deh. Saya ceritakan dulu. Jadi si teman saya ini pada usia kehamilan 4 minggu, dia mengalami yang namanya perdarahan. Dan perdarahan itu janinnya keluar pada kondisi yang sudah tidak berkembang, ya kan? Akhirnya diterminasi yang satu, tapi yang satunya dipertahankan. Nah, saya ceritakan tentang twin to twin syndrome. Twin to twin syndrome itu adalah kondisi kelainan pembuluh darah pada plasenta dengan bayi kembar identik. Jadi, kalau ada bayi kembar, itu kan 2 ya. Yang satu berperan sebagai resipien, yang satu berperan sebagai pendonor. Kenapa bisa terjadi kondisi ini? Karena adanya kelainan. Nah, kelainan ini belum diketahui sih secara pasti. Tapi pada kondisi ini sebenarnya bisa kita cegah dan kita ketahui sejak dini ketika kita tahu bahwa seseorang mengalami kehamilan bayi kembar identik untuk rutin memeriksakan. Karena salah satu penanganan yang bisa dilakukan adalah satu, pengurangan cairan plasenta.
untuk menghindari terjadinya masalah pada kasus twin to twin syndrome. Yang kedua, dilakukan endoskopi. Tujuan dilakukan endoskopi apa? Untuk memperbaiki pembuluh darah yang ada di plasenta, yang dimana kedua plasenta ini yang ada di bayi itu fungsinya kan salah satu adalah untuk memberikan nutrisi, ya kan, dari ibu ke bayi. Bisa juga sebagai tempat untuk pembuangan dari janin. Nah, pada kasus twin to twin syndrome, si pendonor biasanya pembuluh darahnya itu lebih kecil dan tidak adekuat untuk menerima nutrisi dari ibu ke janin. Justru sebaliknya, kadang malah nutrisi yang ada dari janin itu diberikan kepada si resipien. Sehingga biasanya bisa kita ketahui pada bayi atau janin, pada kasus TTTS itu akan terlihat lebih besar sebelah. Seumpamanya satu janin mungkin sudah pada usia yang sama sudah mencapai 2000 gram, tapi yang satunya kok baru 1000 gram. Nah, itu sudah tanda-tanda mengalami TTTS. Resikonya, kalau ini tidak ditangani dengan segera, yang tadi saya ceritakan, ya di rekan saya, yang tadi saya ceritakan, akhirnya salah satunya harus kalah. Biasanya pada pendonornya. Apakah resipien tidak memiliki resiko justru lebih sehat? Tergantung. Bahkan ada juga yang resipien itu mengalami masalah jantung. Ada kasus yang seperti itu. Tetapi alhamdulillah pada anak saya punya anak kembar juga, kasusnya TTTS. Yang pertama lahir 2100, yang besar. Yang kecil lahir 1200 gram ya. Yang 2100 gram ini langsung rawat gabung dengan ibunya waktu itu karena harus dilahirkan secara sesar, dan terminasinya itu lebih cepat dari jadwal. 8 bulan sudah diterminasi, belum memasuki usia matur 9 bulan. Jadi baru 8 bulan sudah diterminasi. Kemudian yang satunya 1200 gram ini harus dirawat selama 23 hari di rumah sakit. Dan selama dirawat di rumah sakit ini pun sama, kondisinya unstabil. Ya, paru-parunya belum matur dan lain sebagainya, sehingga harus memasang headbox, sempat dilepas oksigennya, saturasinya turun dan lain sebagainya, hingga sampai hari ke-20 waktu itu saya minta tolong untuk ditapring AF, jadi dilatih oksigen. Alhamdulillah sampai sekarang bertahan. Jadi selama 23 hari di rumah sakit tanpa didampingi oleh orang tua, jarang ditengokin dan lain sebagainya, karena orang tuanya yang bisa nengok hanya ibu, dan kebetulan istri saya waktu itu post sesar masih sakit, jadi kadang masih suka perdarahan dan lain sebagainya, jadi tidak sempat untuk menengok. Tapi saya sering setiap hari hanya untuk mengantarkan ASI yang dipumping dari istri saya, jadi tetap diberikan ASI. Kondisi pada saat itu usia 23 hari akhirnya dibawa pulang. Alhamdulillah sudah bisa bernafas dengan baik, meskipun sempat ada kabar persiapan resiko apnea, jadi harus mencari rumah sakit rujukan yang menyediakan neonatal care unit, high care unit, dan lain sebagainya. Waktu itu saya sudah persiapan mencari beberapa rumah sakit di kota besar di provinsi tempat saya tinggal. Tapi alhamdulillah waktu itu hari ke-23 pulang, tetapi berat badannya turun dari yang tadinya 1200 menjadi 900 gram. Perawatan bayi di sini cukup rumit, tapi alhamdulillah kami mampu menjalaninya karena kebetulan istri saya paham dan saya sedikit paham, ya nggak banyak. Dan harusnya yang mengulas ini pun istri saya, bukan saya. Tapi istri saya katanya kapan-kapan lah nanti dia akan banyak sharing di sini. Jadi waktu itu akhirnya pulang, yang bisa saya lakukan adalah meningkatkan berat badan tubuhnya dengan cara apa? Memberikan ASI penuh, ya. Akhirnya saya harus mencari beberapa donor ASI, rekan kerja saya, karena kebetulan anak saya perempuan, rekan kerja saya ada yang perempuan. Saya minta bantuan pemberian ASI-nya, akhirnya dikasih ASI, jadi dapat donor ASI dan sebagainya. Kemudian saya tidak pernah memandikan bayi atau anak saya yang kecil itu menggunakan air. Saya pakainya minyak telon selama 3 bulan, karena kalau tersentuh air langsung biru, menggigil dan sebagainya. Akhirnya saya harus pakai minyak telon. Kemudian KMC itu penting, dan KMC pun itu yang melakukan saya sendiri, kebetulan setiap malam saya sendiri yang melakukan. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini anak saya telah bertumbuh dan kembang dengan baik, baik secara kognitif dan psikomotornya, dan sekarang usianya mendekati usia 3 tahun. Banyak teman-teman yang memberikan support,
memberikan ilmu dan banyak doa yang diberikan untuk anak saya dan keluarga kecil saya, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini selesai. Jadi rekan-rekan, itu tadi sekilas tentang twin to twin syndrome. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian yang pengen punya bayi kembar. Banyak berdoa ya, mudah-mudahan kapan-kapan kita akan sharing lagi tentang bayi kembar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.